Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Kasubag Kantor Utama Kabupaten Aceh, Ibu Dr. Egalina Elisifa BSSDM, khususnya juga yang kami hormati Tapi itu pun Ibu Aida. Pak Yasi, Madrasah yang tadi kita saat ini mewakili saya ke Minat Model untuk acara. Seterusnya mohon maaf kepada kasih konfer, kasih Mas, kasih Haji, dan juga kasih pendidikan agama Islam, serta juga penyelenggara serta lokal. Nanti juga kita barangkali ini di mana ya Ibu Jawa Enggak ada nih. tersebut atau tidak tersebut. Seterusnya yang saya hormati dan kami muliakan kita bersama pimpinan tinggi tadi, kepada Yusri dan juga seluruh para penyuluh, tentunya yang diketuai oleh Ros Pojalu, Ketua Pojalu yang menghormati, beserta juga Ketua Pojawas yang hadir bersama kita, Ibu Turkia. Alhamdulillah hadir Ketua Pojalu, Ketua Ibari hadir. Ibari juga, Ketua Apri hadir, alhamdulillah semuanya, dan seluruh para ketua yang berhadir, kepala madrasah dari RA, MI, MTS, MA, dan semua ASN, keluarga besar Kementerian Agama yang kami hormati dan muliakan. Bersyukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak Bapak sekalian untuk bersyukur dengan sebesar-besar syukur kepada Allah dan setinggi-tinggi syukur kepada Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat, dapat berkumpul untuk menyambut bulan suci Ramadan hari ini. Bagi kita yang beriman, bagi kita yang mencintai rahmat dan karunia Allah berupa datangnya Ramadan, suasana hati tentu berbeda. Makin hari makin dekat dengan Ramadan, itu makin deg-degan biasa. Apakah Allah sampaikan kita di Ramadan atau tidak? Bagaikan seseorang yang akan mengikuti ujian, apakah ia dapat mengikuti ujian atau tidak? Ada yang ditanya, kena sidang sehingga, dan ditanya mesti kena sidang. Ya kan, yang sudah pernah merasakan sidang-sidang sampai S3 seperti Ibu Kasubag, tentu tahu perasaan deg-degan, gimana yang disuai gitu, sampai nggak bisa nggak dan sebagainya. Jadi kalau andai kata puasa itu hanya tahan lapar dan dahaganya, tidak deg-degan, biasa-biasa aja. Tapi kalau ingin merubah pola ibadah kita menjadi puasanya kaum awliya Allah, awasul fawas, tentu berbeda bagus sekali. Maka bersyukur kita kepada Allah sampai hari ini kita ada di bulan Syaban, di penghujung Syaban. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah tentunya, karena dengan Rasulullah lah kita mendapatkan bimbingan, arahan, mulai dari sabda-sabdanya sampai kepada perilakunya, sampai
bimbingan kepada kita untuk dapat sukses di kehidupan dunia ini. Dalam mana kita sukses hidup ini adalah dapat taat kepada Allah dan dapat menjauhi segala larangan Allah. Ini yang harus kita pahami, Bapak sekalian. Bapak sekalian yang saya hormati dan muliakan, tradisi Ramadan dulu belum ada budaya di tengah-tengah masyarakat. Waktu kecil saya pun tidak ada. Dulu kita tahu Ramadan, gelma Ramadan sudah berdenyut saat suara jiki itu ada di kampung-kampung, gedang-gedung. Suara jiki Jok Pade itu sudah mulai bersuara dari desa ke desa. Itu pertanda Ramadan sedang dekat. Sekarang nggak ada lagi tinggi, lebih meningkat, bukan tinggi lagi, tapi sudah dikir. Ada kinya juga, dipakai R, dikir. Jadi kalau anda kata hari terkenal zikir di mana-mana menyebut Ramadan, itu alhamdulillah ada suasana tersendiri bagi sebuah generasi yang ada di kultur seperti di Aceh ini nantinya. Ada banyak orang yang sampaikan ke saya, Ustaz, saya baru bertugas di Aceh 6 bulan, ada yang sudah 10 bulan, tentara pada umumnya. Saya tak kepingin pindah ke daerah lain, dan kalau tidak ada orang tua saya di Palembang, Pantai Bilaku, begitulah, saya tidak akan pulang lagi ke sana. Jadi andaikan ia boleh meminta tinggal prajurit ini, dia akan tinggal di Aceh kan? Ada seorang dokter gigi, dokter mata di Losnoe, dia membesarkan anaknya di Aceh. Ada seorang pengusaha di Sulawesi Utara, Manado, orang Aceh, jualan emas di Manado. Yang sampaikan kepada saya ini adalah akan kemenang Manado-nya. Ada orang Aceh di sana, orang kaya. Anak-anaknya ketika sekolahan semua dikembalikan ke Aceh. Mulai dari MIN, MSN, MA, ke Aceh nggak sekolah di sana. Ketika besar baru sudah balik. Seperti itulah saya mendapatkan testimoni kultur kita di Aceh dalam menjaga syariat ini. Maka saya pribadi juga cukup bahagia sekali, cukup bahagia. Maka tidak pernah saya membayangkan kapan saya ke Belanda, kapan saya ke Melbourne, kapan saya ke ya. Dan saya telah berjalan menuju kabupaten kota. Nikmat kita menjadi orang Aceh di Aceh juga. Nah, saking nikmatnya telah terbukti, buka subak juga demen sama orang Aceh. itu buktinya. Ya, alhamdulillah ya buka subak. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ini adalah kita bersyukur kepada Allah. Suasana kultur puasa kita di Aceh ini sungguh-sungguh memberikan warna yang sangat kontras dengan daerah-daerah lain di Indonesia ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tradisi ini kemarin Aceh Besar buat tadi Ramadan juga seperti ini dengan long march. Ya, penyundun dan negara kalau tidak aja kan long march ya. Biarlah di sini saja berzikir kita kepada Allah seperti ini. Maka pada kesempatan ini tentunya saya ingin mengajak Bapak sekalian untuk sedikit, saya bukan mengajari, tidak ada maksud untuk mengajari, tapi kalau memang nanti merasa diajari, ya terima sajalah. Kapan lagi kita ajarkan, kan begitu saja. Jadi kalau memang ini adalah sebuah perjalanan baru, alhamdulillah. Kalau ulang-ulang itu berarti kita terdiri supaya lebih mantap lagi. Tapi yang paling penting adalah Bapak-Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan ini adalah satu yang banyak sekali menimpa umat Islam ini. Rasulullah mengatakan, "Kami sholimin laisa lahu min syiyamin illa al-ju' wal 'atsy." Betapa banyak orang-orang kaum muslim yang
berpuasa kami shaimin laisa lahu min syiyamin, tidak ada baginya itu puasa illal ju' wal 'atsya, kecuali lapar dan dahaga. Yang katakan ini bukan seorang Salman, tapi yang katakan ini adalah Rasulullah dengan mata batinnya. Hello, Rasulullah itu jangan dianggap hanya mengupas atau memberikan pelajaran itu dengan batasan waktu pada kerasulannya, pada kehidupannya saat beliau hidup. Ya, sampai kan ada sebuah hadis, saya di zamanin, kan ada itu. Berarti beliau telah menjangkau masa jauh setelah beliau meninggal, sampai ke masa mau terjadi kiamat. Tahu tanda-tanda kiamat. Siapa yang kasih tahu itu? Tentu Allah. Allah yang memberitahu kepada Nabi Muhammad. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada perkataan Rasulullah itu dari nafsunya, tapi Allah buka tabir. Tabir. Segala tabir yang ada yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang bermanfaat bukan manfaat duniawi, manfaat ukhrawi. Jadi jangan pula nanti apakah Rasulullah pernah enggak membuka tabir sumber energi terbanyak di sini tak betul. Itu tanpa tabir yang dibawa oleh Rasulullah, manusia tahu. Ya, sebagaimana saya katakan kemarin di Lukman itu, ayat kauniyah. Orang Belanda datang ke Aceh ke Rantau Perlah. Ada tempat di sana pengeboran minyak pertama masa Belanda. Kok tahu? Dari sini, negaranya di sana. Kok tahu? Itu karena ayat-ayat kauniyah yang dia pelajarinya, itu maksudnya. Jadi itu nggak perlu sampai Rasulullah menyampaikan seperti itu, karena Allah tidak memberitahu itu seperti hal-hal yang lain, seperti keimanan, seperti akhlak, seperti fenomena umat dan sebagainya. Karena itu fana. Yang adalah seperti tadi, bahwa Rasulullah mengatakan kami shaimin laisa lahu min syiyamin illa al-ju' wal 'atsya. Seolah-olah kalau itu saya baca itu untuk saya gitu. Seolah-olah ada Rasul di hadapan saya. Betapa banyak orang yang puasa tapi dia tak puasa. Dengarlah saya ini. Barangkali itu untuk saya. Jangan lagi. Bila meselah saya ini puasa baik-baik. Sekarang kan saya puasa baik-baik. Jadi ketika baca hadis, tembakkan hadis itu ke dalam jiwa. Masuklah kita ke dalam radar yang disampaikan oleh Rasulullah. Kami shaimin tadi. Ini maksud saya pada Bapak sekalian. Saya sampaikan ini tentunya kalau ada perubahan nantinya puasa kali ini, tentu Allah tidak akan menyia-nyiakan ucapan saya ini. Allah akan memberikan ganjaran, Allah akan memberikan ilmu yang terkawin ketika saya meninggal dunia. Saya dari dulu sampaikan kepada yang mendengar ceramah hanya satu saja. Ingat baik-baik, amalkan baik-baik. Tidak usah dibalas dengan amplop. Kalau dibalas jangan sikit-sikit. Itu maksudnya. Beramallah dengan apa yang ada, apa yang saya sampaikan ini. Tentu yang sampaikan ini adalah hadis Rasul, hadis dan ayat, dan itu akan berguna bagi saya ketika saya meninggal dunia. Sedangkan amplop hanya berguna untuk kehidupan dunia, sedangkan amal salih yang diperoleh dengan ilmu ini akan berguna bagi saya saat saya mengakhiri kehidupan di dunia ini.
Maka bagaimana kalau saya diminta untuk ceramah, saya ceramah terus gitu. Nah, itu saya pribadi ya. Saya berjanji di hadapan Allah begitu. Tapi saya tidak meminta. Halo semuanya, dia panggil saya di sini, panggil saya bukan lagi panggilan. Gitu. Jadi enggak saya panggil enggak. Kalau dipanggil saya datang. Ya, seperti itulah kira-kira. Karena yang namanya dakwah itu adalah panggilan Allah, panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakwah. Nah, jadi oleh karena itu dalam menyambut Ramadan ini kesiapan mental kita harus betul-betul kita siapkan dengan baik. Terutama yang namanya mental itu kan batiniah kita siapkan. Coba bagaimana Rasulullah itu paham betul kondisi umatnya, sehingga beliau juga mengatakan man fariha bidukhulul Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Ya kan? Barang siapa yang gembira, fariha, gembira dalam jiwanya, bahagia dia apabila masuk bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Nah, jadi ini harus betul-betul kita pahami, bukan gembira dalam makna hura-hura, bukan gembira dalam makna seremonial belaka, tapi gembira karena di situ ada harapan-harapan besar yang Allah janjikan di bulan Ramadan. Ada fadilah-fadilah yang luar biasa dalam bulan Ramadan. Tentu yang lebih itu lagi adalah ada campur tangan Allah langsung kepada orang-orang yang berpuasa ini. Ya kan? Karena Allah mengatakan as-sawmuli wa ana ajzi. Puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Itu campur tangan Allah langsung. Maknanya apa? Kalau kita nanti benar-benar berpuasa dengan tulus, ikhlas, gembira, mental batin kita, betapapun panjang imam sholat tarawihnya, kita tidak bergeming gitu. Itulah yang dinikmati oleh para salaf, orang-orang yang hidup pada masa Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah. Banyak gemenya, karena apa dia telah menemukan itu. Ini nanti kita ukur parameternya begitu parameternya. Tapi memang kuno ya. Saya juga agak gelisah juga kadang-kadang. Iman jangan mentang-mentang mendengarkan ceramah seperti ini membujuk jamaahnya untuk sabar, tapi dia santai-santai kalau menjadi imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Lagu-lagu ibu beli berkumpul ya Allah. Itu jangan juga. Kan nggak ada irama, ada begitu, tapi nggak segitunya seperti yang kita lihat di kampung-kampung kita. Polisinya ini. Ya, tapi irama begitu, tapi nggak sampai berdeu-deu, nggak sampai. Belum pernah mendengarkan imam jarak seperti itu, belum pernah. Jadi kata Rasulullah, imam yang paling baik adalah imam yang sangat mengerti makmumnya. Jadi jangan pula nanti ini yang jadi imam ya tidak mengerti, yang biasa jadi imam. Misalnya saya tengok Pak Madi, saya bilang Pak Madi, saya kerja supaya kena umumnya juga, padahal nanti itu Pak. Jadi betul lah bahwa dalam puasa ini kondisi batin kita kelola jangan sama seperti yang dulu-dulu, jangan. Ya, notifikasi kita ini hebat sekali nih teknologi ini hari ini. Ibadah bisa kita jelaskan dengan teknologi, Bapak Ibu. Ya, tengok hari ya nggak ada lagi kita melelehkan diri seperti waktu kecil kita. Yang dewasa mancing dia, lalai puasa aja. Jangan, ada yang ini paling asik ini sekarang Android ini gitu.
Android lalai kita di sini, tak saja di sini ada terus apalagi kalian suka politik, buka politik dan sebagainya. Ya, ini cukup bahaya dalam lagu Ramadan ini. Tapi kalau refresh sudah ngaji, sudah itu refresh sekali ingin tahu bagaimana informasinya, tak apa-apa. Tapi kalau niatnya melalaikan diri ini bahaya. Jadi cukup sudah kita bermain-main dengan puasa ini, cukup sudah. Allah mengatakan tadi itu langsung membalasnya, bermakna bukan hanya ujrah balasan, tapi juga Allah membentuk kepribadian kita dari puasa ini. Kalau kepribadian kita tidak berubah dari sebelum puasa, before ke after puasa, before after masih sama saja, nah berarti itu kondisi batin kita juga tidak berubah. Seorang gadis before menikah, tentu dia after menikah akan berbeda. Seorang gadis, ini yang para gadis tahu semua lah. Ya. Seorang pejabat before pejabat lain dia, after pejabat juga lain dia. Masa before Ramadan, after Ramadan, before atau before itu punya kemampuan bahasa Inggris Bu Nina nih. Nanti aku diuruskan saja di belakang aja gitu. Fast. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya qabla dan ba'da ya. Karena di apa namanya? Di TikTok itu nggak ada qabla dan ba'da, ya ada lah before dan after ya. Itu saya pakai wajib. Jadi kita mengharapkan begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, dan mengharapkan apa? Allah itu menjadikan kita, mengasah jiwa kita. Dia apa namanya? Mendidik jiwa kita. Dengan ibadah puasa ini sarananya gitu. Ini yang kita harapkan di bulan Ramadan ini. Menjadi pribadi yang lebih bagus. Bukan kita yang memperbagusnya nanti, Allah yang akan memperbagus itu. Kita harus siapkan mental, kita harus meminta. Gelar kepada Nabi Ibrahim Al-Khalil. Kenapa Nabi Ibrahim digelar dengan Al-Khalil? Khalilullah, Ibrahim Khalilullah. Karena batin Nabi Ibrahim. Batin Nabi Ibrahim sudah terpaut dengan Allah gitu. Dia menanti apa dengan Allah. Bagaimana aku dengan Allah. Jadi sampai dia nggak ada rasa takut apapun lagi kepada manusia. Karena pasti Allah. Tapi Allah nggak kasih tahu sebelum-sebelumnya apa yang akan dihadapi dari Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim ini coba, ketika Nabi Ibrahim dibakar, itu tidak tahu Nabi Ibrahim bahwa ini tidak akan terbakar. Tak tahu Nabi Ibrahim, tak tahu. Tapi beliau sudah yakin kepada Allah. Saking yakinnya Tuhan yang ada di bumi ini cuma Allah, Tuhan dunia akhirat. Turun firman-Nya, dia menjawab namanya punya Tuhan bukan, bintang bulan, bintang bukan, bulan juga bukan, matahari juga bukan. Puncak keyakinan itu ketika dia tunjukkan tauhid itu, dia musnahkan patung. Itu keberaniannya. Satu orang Nabi Ibrahim, satu negara namun pasukannya. Tak takut Nabi Ibrahim itu loh. Tak terpikir, aku ini cuma sendiri. Kalau aku ini tebas patung-patung ini semuanya, mati aku di tubuhnya. Tapi dengan gentle, ditebasnya semua patung-patung kecil, ditinggal yang besar. Untuk pendekatan pengertian, untuk analogi. Ini metode mengajar Bapak Ibu sekalian. Metode, ini salah satu metode. Mengubah mindset. Terus
Ketika diketahui ada patung yang sudah hancur, diteduh terus. Orang semua mengatakan itu Ibrahim punya pekerjaan. Tapi Nabi Ibrahim dengan keyakinan kami dia nggak takut. Ya, saya ingin menerangkan bahwa yang membunuh ini adalah patung besar. Kan itu analoginya. Oh nggak mungkin, karena nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Dia nggak bisa bergerak. Kalau nggak bisa bergerak, kenapa kamu terbang? Jadi patah semua argumen orang itu kemudian keyakinannya. Jadi kalau keyakinan ketauhidan kepada Allah sudah tinggi, la takhaf wa la tahzan al-Quran. Dan itulah Nabi Ibrahim. Kamu akan siapakan kata Nabi? Tak apa, dulu dia di apa namanya? Busuk beliau. Dulu guru saya mengatakan itu busuk beliau. Dia ditaruh di sini karena apa namanya? Besar apinya, tidak bisa kita antar ke tempat api itu mendekat, tak bisa, jauh kali. Bagaimana caranya? Itu untuk membakar Nabi Ibrahim aja, untuk teknologi. Lainlah busuk itu pada masa dulu. Taruh dia di suatu busuk, kemudian dipasang, tapi jana bunyi bagai masalah. Itu satu. Belum lagi ketika istrinya ditangkap sama Raja Mesir, juga Allah yang menjaganya, tidak bisa disentuh. Belum lagi ketika menyembelih, belum lagi. Karena apa dari semua yang Allah kasih? Karena beliau sudah yakin, selalu terhukum, selalu kali langsung. Sebagai sahabatnya, Rasulullah Allah sudah memandang itu sahabat dekatnya di bumi ini. Karena apa? Hatinya selalu terpaut dengan Tuhannya. Inilah yang kita inginkan kepada Allah lewat Ramadan ini gitu loh. Karena Ramadan itu puasanya dari kita setelah imsak sampai berbuka itu tautan batin kita dengan Allah. Ya, tidak makan minum tidak kepada Allah, tidak gosip kepada Allah. Jadi kalaupun ini karena kita ini hidup gaul dalam kantor laki-laki dan perempuan, jangan mandang-mandang lah gitu. Ya, jangan mandang-mandang, jangan sampai batal puasa. Kalau boleh nanti ini pakai niqab dulu lah sebulan itu di kantor, tak apa-apa. Pakai niqab dulu di kantor. Aku tahu juga ada matanya sedia itu. Seperti itu boleh juga. Ya? Kalau kita buat tradisi seperti itu untuk agama, good, bagus sekali. Pakai niqab, bulan puasa pakai niqab. Gak apa-apa. Nanti saya bilang sama istri saya, Amin, pakai niqab. Jangan bisa juga. Nah, jadi supaya hati kita seperti itu. Karena saya pahami bahwa ketika Allah mengatakan bahwa as-sawmuli wa ana zibi, itu ada perlakuan khusus, bukan dari ibadahnya saja. Orang yang ibadah itu sendiri diatur oleh Allah. Aku yang akan memperbagus hatinya, memperbagus perangainya, akhlaknya. Dan semakin hari itu yang kita butuhkan, Bapak Ibu sekalian. Semakin hari orang semakin tua, itu semakin butuh jalan spiritual ini. Betul. Ada wawancara seorang perempuan. Waktu mudanya kamu membayangkan laki-laki itu yang bagaimana? Perempuan itu menjawab, waktu muda saya sangat mengimpikan seorang pendamping yang maco, gagah, ganteng, kaya. Ada 3T lah. Tampan, tajir, 3T. Tampan, tajir, takwa. Ternyata waktu tua tak butuh tampan lagi, tak butuh tajir lagi, hanya butuh takwa saja. Lah semua dapat 3T, dapat 2T. Makanya cenderung ketika seorang ibu, seorang istri, dikala suaminya tidak ke masjid, kalau suaminya tidak sholat, itu sudah mulai merepet itu ibu-ibu. Dulu waktu muda enggak gitu loh. Waktu muda, ini survei ini saya tidak tanya apakah benar sama ibu ini, nggak tanya.
Tapi ini saya dapati. Waktu muda pernah nggak ibu ajak ataupun bilang kepada suaminya, bang, waktu muda kan bang panggilnya, bang pergi ke masjid dong, itu ke jamaah. Nggak ada. Yang ada yang mana? Bang, kita ke Bogor, bang, Bandung kita bang, Bali kita bang, gitu. Jadi dia tua, udah umur 50-60 tahun, bang, masjid lah bang, katanya. Tumben. Itu perempuan. Jadi perempuan ketika berumur di atas 50 tahun ke atas, dia mengharapkan suaminya itu punya nilai spiritual yang lebih tinggi gitu loh. Suaminya. Maka ini tips kepada bapak-bapak sekalian. Kalau mau dicintai oleh istri lebih lagi, nah, tingkatkan spiritualitasnya. Dan puasa adalah jalannya gitu loh. Lebih taat. Juga orang menyembelih Tuhan, semakin tua dia, semakin apa namanya? Jadi. Ini pasti dimarahi sama istri. Ketua Gladi. Itu loh, kebalikan. Apa namanya? Mengaku bujangan kepada setiap wanita ternyata cucunya segudang, ya kan? Nah ini kan bahaya. Jadi laki-laki semakin tua semakin jadi itu dicaci maki sama istrinya. Bang sadar dong bang, katanya pak kek. Jadi perempuan itu sangat dalam mana perempuan saya istri sangat berdampak. Suaminya semakin tua semakin spiritualis begitu maksudnya. Untuk budaya nggak apa-apa sih cari yang ganteng, cari yang tajir, tapi bimbing dia menjadi lebih takwa sehari demi hari. Makanya banyak ustaz-ustaz itu kadang-kadang telepon juga dia dengan janda-janda bagus. Janda-janda itu suka yang ustaz-ustaz itu gitu. Tapi berpuasa sama disukai makanya kalau dibandingkan iman kita dengan iman Ustaz Umar lebih tinggi Ustaz Umar. Digodain dia tapi tak tergoda. Sampai sekarang ya saya jangan pernah nanti jangan pernah setelah ini berubah jangan. Itulah maksud saya bahwa ketika kita membaca hadis itu undangkan hadis itu ke dalam diri kita dulu. Nah, apakah kita bisa tak spiritualitas kita lebih tinggi, lebih bagus gitu. Ya, ini sebenarnya asik ini ya. Bicara-bicara seperti ini asik benar nih. Nah, ya. Dan bagi saya pribadi ya, bagaimana sih puasa kali ini saya gitu? Apakah lebih bagus lah seperti yang sudah-sudah? Jadi ada semacam kompetisi yang Allah hadirkan dalam kehidupan ini yang saya harus menjadikan lebih bagus gitu. Kalau kepala min, kepala sanawiyah kemarin bikin kompetisi pada sesuatu lebih bagus, ada marshal, ada spekta, ada maksima, ada mozaik, ada semuanya untuk mengukur kehebatan siswa itu dalam akademik, dalam keterampilan dan sebagainya. Kita ini diukur spiritualitas kita dalam Ramadan bagus juga gitu. Ada nggak suasana gembira hati kita? Kita berkompetisi di sini. Dalam artian fastabiqul khairat. Tidak perlu kita hanya harus mengukurnya dengan orang lain. Ukur dengan diri kita sebelumnya gitu maksudnya. Dan tidak boleh misalnya so hebat gua dengan bodoh puasa, tidak ada, itu tak boleh. Siapa lebih tanya kepada diri kita, bagaimana kita hari kemarin dengan hari ini, puasa kemarin dengan puasa hari ini. Yang kita bandingkan bukan kita dengan yang lainnya, tapi kita dengan diri kita sendiri gitu. Yang pasal bimakadanya di situ Bapak sekali. Kecuali yang sifatnya sosial. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini Rasulullah SAW
Faraqiyal mimbar faqala amin amin amin. Faqila lahu ya Rasulullah ma kunta tasma' hadha. Faqala li Jibril Allahu anfu amri aw ba'da dakhal Ramadan falam yughfar lahu. Faqulta amin. Thumma qala raghiba anfu amri aw ba'du adraka walidihi aw ahaduhuma lam yudkhilal jannah. Faqulta amin. Thumma qala raghiba anfu amri aw ba'da dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaika. Faqulta amin. Jadi Rasulullah pada menjelang Ramadan turun mimbar, misalnya kayak hari ini turun mimbar dari khutbah Jumat, lalu berkata amin amin amin. Ya setelah Jumat tur sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa yang terjadi Rasulullah kok ada 3 kali amin? Yang pertama, datang Jibril mengatakan bahwa celakalah Allah melaknat, memberikan kecelakaan pada seorang hamba yang melewati Ramadan tanpa mendapatkan ampunan, tanpa mendapatkan apa-apa. Ini kan bahaya juga lagi. Nah, di sinilah juga kita ada semacam harapan yang besar untuk mendapatkan ampunan. Dan dari harapan besar itu tentu ada suatu kesenangan. Senang kita menghadapi Ramadan besok, karena besok mungkin saya diampuni oleh Allah, mungkin saya dapat ampunan. Jadi bergairah kita terus memperbaiki puasa dari hari ke hari. Mungkin ini adalah hari yang diampuni. Besok kita lebih lagi, mungkin ini adalah yang diampuni. Misalnya hari ini Selasa puasa, mungkin Selasa ini hari ini saya dapat ampunan. Lewat Selasa, Rabu, Kamis, setiap hari yang adalah ampunan. Ini yang membuat gairah kita. Kemudian yang kedua, seseorang juga akan celaka apabila dia tidak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala semasa mendapati keduanya masih hidup atau salah satu keduanya. Kalau andai kata kita hanya punya orang tua, kedua-duanya, pada saat itu kita tidak mendapatkan surga, memastikan surga Allah, maka itu celaka, kata Rasulullah. Kata Jibril, diaminkan oleh Rasulullah. Makanya nanti ini kan menjelang Ramadan. Besok libur, pulanglah, menghadaplah orang tua yang masih ada orang tua, yang tidak ada pun banyak doa. Allahumma ighfir li dzunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berlakulah kita ihsan kepada orang tua kita. Qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Sebuah isim tafdhil ihsan bermakna ihsan, berbuat baik kepada orang tua itu tanpa batas. Tidak ada kata Nabi, kamu tidak mampu membalas kebaikan kepada orang tuamu walaupun kamu bisa menyusui ibumu sekalipun, kecuali kamu masuk, kecuali kamu melahirkannya, kan tak mungkin. Mungkinkah kita melahirkan orang tua kita? Tak mungkin. Itu bermakna bahwa sesungguhnya kalau kita berkalkulasi ingin membalas kebaikan orang tua kita, membalas itu tak mungkin kita dapat balas. Maka yang mungkin adalah ihsan, kata Allah, berbuat baik tanpa batas, tanpa kalkulasi, tanpa lelah. Nyonton, ada orang ketika dia membunuh orang tuanya lalu selfie dia, lalu dengan status inilah surgaku, padahal mencelupkan dengan video. Mudah-mudahan aku maka berapa surga di bawah, menebar pesona di status surga di bawah telapak kaki. Ciumlah perempuan. Kita ini belum apa-apa sama sekali. Belum kita sampai menyuap makanan kepada orang tua.
Belum sampai kita menjaga ketika beliau sakit, kita jaga, enggak ngantuk-ngantuk kita jaga dulu. Dalam bahasa Aceh koma kita bak saboh pijit punya koma pipit, bak saboh nyamuk koma pipit, bak saboh pijit koma menjaga. Itu bak saboh nyamuk di suatu nyamuk karena ada bekas waktu. Di seekor nyamuk ibunda jaga-jaga. Di seekor kepindi koma mengawasinya, ibunda mengawasinya. Jangan sampai, coba satu nyamuk pun tidak boleh menggigit anaknya. Yang punya, tentu ini kita punya anak semuanya. Ketika anak kita sakit, ada dua kain sakit. Lena, dia yang paling pertama masuk ke rumah sakit ya. Karena apa sakitnya itu? Seperti sesak. Ketika di apa namanya? Ini saya masih muda saat itu. Masih sekitar 29-an, tidak 30-an. Ketika dikasih infus, apa yang ada yang terasa dalam jiwa? Andaikan bisa aku gantikan infusnya untukku biar masuk ke dia, biar aku saja. Yang lupa misalnya. Itu kita kepada anak kita. Dan setelah itu berasumsi apa? Adakah seperti ini ibu kepadaku? Lebih lagi akan sama seperti itu juga. Setiap bagaimana perasaan kita kepada anak kita, begitulah ibu kita kepada kita. Jadi bagi yang punya anak ini bisa, kita punya anak semuanya, bisa memahami ini. Bagaimana kita mencintai anak kita, begitulah ibu kita mencintai kita. Maka ihsan itulah. Ini bagi seperti ini, ya, bagi yang punya itu apa namanya bapak ibu, baik ya. Saya sering bersama istri kan, coba lihat. Hari Minggu libur panjang. Kalau itu ada orang tuanya yang masih hidup, rugi. Di rumah, kan? Di rumah rugi semua. Kalau bapak ibunya masih hidup di kampung, rugi. Rekreasi yang paling baik adalah di saat liburan itu dia pergi ke orang tuanya. Dia jemput orang tua di sana, bawa kembali boleh atau dia yang di sana. Makan bersama di sana. Ada memang yang luar biasa sekali di medsos. Saya tersenyum di situ ketika ada seorang ayah yang anaknya sukses semuanya. Apa katanya? Anak, duduk semua kalian di hadapan ayah anak. Ini ayah. Kenapa ayah? Kalian anak-anakku. Aku rindu menyuap kamu karena aku lama sekali sudah tidak menyuap kamu. Anak-anaknya yang mesti nangis semuanya. Ketika ayahnya menyuapnya, mestinya anak itu menyuap ayahnya. Maka ini dekat Ramadan. Kenapa Jibril berkata seperti itu kepada Muhammad menjelang Ramadan? Berpesan seperti itu supaya di puasa kita ini kita berbagus Bapak Ibu. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatna min 'amalihim min syai'. Surat ayat 22 kalau salah saya atau 21. Dan orang-orang yang beriman serta keturunan mereka yang juga beriman kepada Allah, maka amalannya akan disampaikan kepada orang tuanya. Wa ma'asna min amalihim min syai', dan tidak dikurangi sedikit amalan orang yang melaksanakan itu. Kul imri'in bima kasaba rahim, setiap orang itu akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang dia usahakan. Jadi memperbagus ibadah ya Allah. Katakan kepada Allah, ya Allah, kasih baguslah ibadahku ya Allah. Maka dia berdoa nanti, ya Allah terimalah ibadahku ya Allah. Baguskanlah puasaku ya Allah. Berdoa nanti di hadapan Allah. Berdoa, baguskan terimalah. Karena aku mengharap ya Allah,
andaikan kedudukanku baik di sisimu ya Allah dengan ibadah ini, maka berikan pula yang serupa ini kepada orang tua. Berikan pula ya Allah. Tidak indah rasanya surga itu tanpa mereka ya Allah. Benar cara-cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berpikir ketika baca hadis ini, kenapa menjelang Ramadan? Kenapa dikaitkan antara Ramadan, orang tua, dan terakhir adalah siapa yang disebutkan namaku lalu dia tidak bersalah kepadaku, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini yang terakhir. Ya, ini yang terakhir. Saya bilang ini yang terakhir. Itu. Saya tadi hanya 40 menit, tapi dibilang oleh 45 menit sudah sama. Tahu ya? Ini karena Pak biar sama bagi dua kita. Bagi dua aja bilang balik kan? Saya ini yang katakan ini benar-benar saja. Maka saya kira ini sudah sampai. Yang terakhir itu tadi berselawat kepada Rasulullah SAW. Dan yang berselawat Rasulullah SAW itu katanya jalan. Oleh karenanya saya berterima kasih, sangat berterima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini, Duros dan kawan-kawan. Dan yang ikut tadi itu adalah channel Kana TV. Mereka meminta saya untuk segera memberikan nama-nama penyuluh yang akan mengisi channel mereka. Nanti Ibu Zawa kita usahakan sedikit. Saya karena Ibu Zawa katanya ada dana dana infak untuk kegiatan penyuluh agama di channel Kana TV baik sekarang. Yang dari mana yang pulang ya? Di Palega. Ada, itu dia. Itu. Ini alumni pesantren Mudi Semalang ya? Lumayan. Tapi walaupun dia sekolah santri, tapi ini jago IT, jago podcast, jago ya. Insya Allah nanti gubernur dan penyuluh agama setelah sholat asar jumpai beliau SWT ya, biar nanti biar di brief dulu sama beliau. Selama Ramadan ini kita diminta 20 kali, 20 orang penyuluh, 20 orang penyuluh bisa mengisi hari-hari di Kana TV menjelang buka puasa. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.